Assalamualaikum, hi guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan resep membuat bakpao karakter edisi Imlek yang sangat simple. Simple karena bahan-bahannya itu mudah didapat dan tidak perlu diulen mixer, tapi walau tanpa di mixer juga hasilnya tetap bisa montok dan lembut ya. Tuh lihat, mantap banget kan ya? Wow, amazing. Oke guys, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Bahan dan cara membuat. Bahan yang dibutuhkan yaitu 300 gram atau sekitar 20 sendok makan tepung terigu protein rendah. 15 gram atau sekitar 1 sendok makan tepung tapioka. 4 gram atau sekitar 1 sendok teh ragi instan, 70 gram atau sekitar 3,5 sendok makan gula halus. Dan kalau mau diganti dengan gula pasir biasa juga boleh. 2 gram atau sekitar setengah sendok teh baking soda. Aduk rata. Kemudian tambahkan 150 ml susu cair atau sekitar 3/4 gelas takaran 200 ml. By the way, untuk penggunaan susunya itu bisa diganti dengan air biasa. Aduk hingga rata sampai semua bahan menyatu sempurna seperti ini. Selanjutnya, masukkan 20 gram atau sekitar 1 sendok makan mentega putih. Kalau mau diganti dengan mentega biasa atau margarin juga boleh ya. Oke guys, aduk dan uleni adonan sampai kalis. Asal tidak lengket di tangan. Mengulenya ini sebentar saja ya. Kira-kira itu sekitar 5-6 menit. Jadi mengulenya itu tidak perlu sampai kalis elastis, hanya saja pastikan adonan sudah tercampur rata dan halus. Dan jika menggunakan gula pasir biasa, pastikan butiran gulanya itu sudah menyatu dan tidak bergerindil seperti ini. Setelah itu, ini langsung kita bagi menjadi beberapa bagian dan warnai masing-masing adonan sesuai selera. Dan ini saya bagi menjadi 7 bagian dengan polesan 7 warna. Untuk pewarnanya itu sendiri, silahkan gunakan pewarna makanan dengan warna dan merek sesuai selera. Oke, sekarang kita warnai ya. Untuk membuat warna kulit karakter orang, ini saya warnai dengan warna coklat sedikit saja biar hasilnya itu tidak terlalu gelap. Kemudian remas-remas sampai warnanya itu merata. Jadi emang lumayan susah sih menyatunya. Selain itu juga tangan kita menjadi rawan kotor belepotan penuh pewarna. So, kalau mau tetap bersih, sebaiknya sih gunakan sarung tangan saat proses mewarnai. Cuma kalau menurut saya sih malah jadi lebih ribet dan makin susah nyatuin warnanya. Dan ini ternyata lumayan lengket karena tadi itu saya lupa ngolesin minyak ya. Wah, wis peko napa rekane yuk, Jan. Agar tidak lengket kemana-mana, sebaiknya olesi tangan dengan sedikit minyak goreng saat proses mewarnai dan membentuk adonan. Oke guys, untuk warna kremnya sudah jadi ya. Warnai sisanya dengan proses yang sama. Dan ini saya menggunakan pewarna merah cabai dan merah tua untuk adonan warna merah. Pewarna kuning tua untuk adonan kuning. Pewarna hijau apel untuk adonan warna hijau. Kemudian pewarna hitam dan sedikit pewarna coklat untuk adonan hitam.
dan pewarna pink untuk adonan merah muda. Sementara sisanya itu saya biarkan tetap putih. By the way, dari 4 adonan ini yaitu putih, merah, krem, dan kuning, itu kita ambil seperlunya untuk membuat adonan dasar. Untuk adonan dasarnya itu sendiri, satu resep ini idealnya itu berjumlah 9 buah dengan berat masing-masing sekitar 40 gram. Sementara untuk sisanya itu nantinya akan kita gunakan sebagai adonan hiasan bakpao. Oke, sekarang kita bagi ya. Pastikan tangan kita selalu dalam keadaan gelimis agar tidak lengket. Nah, ini saya ambil adonan krem dengan berat 40 gram. Kemudian rounding adonan dengan cara dibulatkan seperti ini. Bulatkan hingga permukaan adonan menjadi halus. Proses rounding ini sangat penting ya. Jadi kalau misalnya kita membulatkannya itu tidak rapi dan kasar, maka hasil bakpaonya itu juga menjadi kasar dan kurang cantik. Catat. Well guys, lakukan bulatan berikutnya hingga berjumlah 9 buah. Nah, ini dia tampilan adonan dasar yang sudah kita rounding. Sementara sisanya ini itu nantinya akan kita gunakan untuk membuat hiasan bakpao ya. Sebelum dihias, jangan lupa siapkan isian bakpao. Ini saya menggunakan selai coklat siap pakai dan abon kering. Kalau misalnya kalian mau isian kumbo kacang hijau, resepnya itu sudah pernah saya bagikan di video bakpia teflon. Atau mau menggunakan isian tumis daging sapi, boleh. Untuk tutorialnya juga sudah pernah dibagikan di video sebelumnya. Begitu juga dengan tumis ayam pedas. Untuk resep lengkapnya itu sudah pernah dibagikan di resep cireng isi ya. Jadi silahkan dipilih sesuai selera. Isi bulatan adonan dengan cara dipipihkan seperti ini. Lalu kunci adonan seperti ini agar tidak bocor. Nah, ini begitu diisi sebaiknya langsung kita hias. Hias sesuai selera. Sementara sisanya itu baru akan kita isi ketika akan kita hias. Jadi emang enggak yang sekaligus diisi semua sampai selesai. Karena kan kalau bikin bakpao karakter itu menghiasnya lumayan lama tuh. Jadi kalau bulatannya itu diisinya secara serentak, sudah pasti hasilnya jadi rawan overproofing. Dan pastikan dihiasnya itu juga sesuai urutan ya. Yang pertama dihias itu ya adonan yang pertama kali kita bentuk dan seterusnya. Nah, tadi itu kan yang pertama kali saya rounding adalah adonan krem. Jadi sekarang yang pertama saya hias juga bulatan adonan yang berwarna krem. Ini adalah contoh membuat karakter anak dengan dominasi warna merah agar sejalan dengan tema Imlek. Kalau mau dibuat karakter lain juga boleh. Dan ini dia hasilnya. Untuk karakter sisanya ini nanti akan saya tampilkan di akhir video saja agar tidak terlalu lama diproses. By the way, saat menghiasnya ini juga harus gercep alias gerak cepat gitu. Sebaiknya itu jangan menunda-nunda termasuk saat proses mengukus. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat 6 buah bakpao begini dan dilihat itu sebagian sudah ada yang mengembang dan siap dikukus, artinya jangan menunggu sampai semuanya selesai dihias. Dan karena waktu itu kan saya masih belum tahu tuh, masih trial pertama juga. Jadi ya malah sengaja saya hias semuanya dulu baru kemudian dikukus. Ternyata saat dikukus yang dibentuk paling pertama itu hasilnya jadi penyok seperti ini. Oh no! Aduh, malas banget Rikane lah yuk. Gawe kesel-kesel gulim bentuk be sampai drijine keriting ganeh. Malah bentuknya udah disembleget kayak gini Jan. Tuh lihat, yang tengah itu hasilnya jadi kempes,
karena didiamkannya itu lebih dari 1 jam. Catat. Sementara untuk kloter berikutnya nggak masalah sih, karena waktu jedanya itu emang tidak lebih dari 1 jam, jadi hasilnya bisa montok dan mulus seperti ini. Nah, di lain waktu saya kan bikin lagi tuh. Dan ketika sudah dihias dapat 6 buah begini, kukusannya itu langsung saya panaskan. Kemudian untuk takaran airnya juga cukup sedikit saja agar uap air tidak membuat bakpao jadi kebloh alias basah kuyup. Dan setelah kukusan panas, kukus dengan api sedang sekitar 6-7 menit. Ini saya sengaja mendahulukan 5 bakpao pertama yang sudah siap kukus. Karena untuk karakter lampion itu tadi dibentuknya itu urutan ke-6 dan kebetulan jedanya itu masih belum sampai 30 menit. Jadi akan saya ikutkan di pengukusan berikutnya. Dan setelah matang, wow, lihat hasilnya itu bakpaonya bisa mulus dan montok semua ya. Enggak ada yang penyok lagi. Begitu juga dengan hasil pengukusan berikutnya. Ternyata semua bakpao terlihat mulus dan montok. Wow, amazing. Jadi untuk trial yang kedua ini akhirnya bakpao karakternya itu bisa sukses dan cantik semua ya. Oke guys, setelah uap panas hilang, sebaiknya bungkus bakpao atau simpan di wadah tertutup agar bisa awet lembut walau bakpao sudah dingin. Selesai. Berikut ini saya sertakan cara membuat bakpao karakter lainnya. Oke, ini adalah contoh cara membentuk bunga. Adonannya itu digilas tipis-tipis dan dibentuk lalu ditempel-tempel sesuai selera seni masing-masing ya. Jadi tidak harus sama dengan ini, cuma pedomannya itu sebaiknya untuk hiasan bakpaonya ini jangan terlalu tebal dan besar ya. Karena jika terlalu tebal dan besar, pastinya jadi berat dan nantinya itu jadi rawan lepas saat dikukus. Untuk hiasan bunganya ini saya menggunakan cutter fondant ya. Tuh, pilihannya juga banyak. Jadi silahkan dihias sesuai selera. Catat. Berikutnya ini ada karakter orang. Maaf ya kalau bikinnya itu masih ceceremat gitu. Karena ini emang trial untuk yang pertama kali dan dengan pedenya itu langsung divideokan. Pada temen lah yuk, Chan. Ya Allah, dewek-dewek kiki, mangi ngapa? Jadi deh. Yang ini juga contoh karakter orang lagi. Setelah berkali-kali bikin, akhirnya untuk rambutnya itu menurut saya lebih praktis kalau langsung dibuat seperti ini ya. Jadi nggak yang dipisah seperti sebelumnya.
Dan seperti ini nih hasil akhirnya. Wow, imut banget, kayak yang nonton ya. Dan ini lagi-lagi karakter anak-anak. Untuk caranya nggak jauh berbeda dengan yang tadi. Intinya sih silahkan dibentuk sesuai selera saja ya. Mau dikasih poni rambut boleh, atau dipasang kacamata begini juga kece banget ya. Atau mau ditambah kumis seperti ini juga boleh. By the way, ini hasil karya Bunda Fitri ya guys. Jadi, resep bakpao yang saya gunakan ini adalah hasil recook dari resepnya Bunda Fitri Purwanti. Tuh, imut banget kan ya hasil karya bakpao beliau? Dan kalau kalian penasaran gimana ngebentuknya, silahkan langsung saja diintip caranya di channel TNC alias Teman Ngupi Channel. Amazing. Pastinya juga buat kalian yang belum subscribe channel beliau, langsung saja di-subscribe ya guys. Karena saya lihat itu ada banyak banget resep bermanfaat yang dibagikan. Oke guys, karena untuk tips dan triknya itu sudah saya jabarkan di proses pembuatan. Jadi untuk kali ini tidak ada tips dan trik khusus. Selain itu juga untuk tips dan trik seputar bakpao, itu sudah pernah saya jelaskan di resep bakpao sebelumnya. Kalau misalnya masih kurang jelas, silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Well guys, demikian tadi cara membuat bakpao karakter ala dahasan video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.